tas menyilang di nah yang pertama kita menyelem nah yang pertama kita menyelempeng nah salam kreatif setiap saat. Hai, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga menjelang akhir tahun ini kita selalu diberi keberkahan, keselamatan, dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kali ini di Ruang Ria kita akan membahas tentang tas ya kawan. Akan membahas tentang tipe-tipe kepribadian yang bisa kita lihat dari cara kita membawa tas. Oke? Yang pertama, kita menyelempangkan tas, menyilang di depan kita dan menaruh tas tersebut di depan. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki kepribadian yang berhati-hati, seseorang yang pendiam atau pemalu. Kamu juga punya sifat yang defensif atau menutup diri dan menjauhkan diri dari bahaya. Yang kedua, menyelempangkan tas dan menaruhnya di belakang. Artinya ini, kamu wanita yang tegas, penuh percaya diri, punya tujuan jelas, dan bisa bekerja cepat. Kamu lebih suka tas tidak mengganggu jalanmu yang cepat, tetapi tetap bekerja sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, membawa tas di lengan. Kalau kamu menyukai gaya seperti ini, kamu adalah orang yang suka menunjukkan status, posisi, atau jabatan yang kamu miliki. Kamu memprioritaskan status sosial dan berjalan percaya diri dengan hal itu. Membawa tas tangan di samping tubuh. Jika kamu suka gaya membawa tas seperti ini, kamu orang yang simple dan pekerja keras. Tapi terkadang kamu suka melakukan hal-hal yang tidak perlu dan membawa barang-barang berat. Kamu berusaha menunjukkan bahwa kamu wanita yang sibuk dan bekerja secara profesional. Memakai tas di sisi bahu dan menjaganya tetap dekat dengan tubuh. Jika kamu tipe yang suka menaruh tas di samping tubuh dan menjaganya tetap melekat di tubuh, kamu adalah orang yang praktis, protektif, dan efisien. Kamu lebih bebas bergerak tanpa penghalang di tubuh, tapi seringkali cemas. Itulah mengapa kamu lebih suka menjaga tas tetap di samping tubuh. Memakai tali tas di bahu di samping tubuh sehingga bebas mengayun. Jika kamu suka menaruh tas langsung di bahu dan membiarkannya mengayun, kamu adalah orang yang mementingkan kebebasan diri sendiri. Kamu tidak terlalu suka diatur, terbuka, tapi justru itu yang sering membahayakan diri sendiri. Atau kamu tipe yang tidak suka membawa tas. Jika kamu orang seperti ini, kamu adalah orang yang tidak khawatir akan apapun. Namun bisa juga sebaliknya, kamu adalah orang yang suka merepotkan karena mengandalkan orang lain untuk membawakan barang-barang miliknya. Kita membahas tentang kepribadian wanita yang bisa dilihat dari cara dia memilih dan membawa tasnya. Sekarang kita membahas tentang macam-macam tas. Sebenarnya tas itu ada sekitar 40 macam ya kawannya yang ada di dunia ini. Banyak banget macamnya. Tetapi hanya ada beberapa tas yang wajib dimiliki oleh kita, baik pria maupun wanita. Tetapi di sini khususnya wanita ya, yang harus wajib dimiliki oleh wanita segala umur. Jadi dari yang muda atau yang memasuki masa dewasa ataupun yang sudah lanjut usia, itu ada tipe tas yang wajib dimiliki oleh wanita di segala usia, di segala umur. Nah, jenis tas yang wajib dimiliki oleh wanita di segala usia adalah, pertama adalah tote bag atau tas yang berukuran besar. Tas ini penting karena sangat ideal untuk dipakai kemana saja, mampu membawa segala macam barang kebutuhan kita. Dan ini umumnya disukai atau disenangi oleh wanita segala usia ya, baik yang muda maupun yang tua. Kedua adalah shoulder bag atau tas bahu. Bagus banget digunakan untuk pergi ke kantor ya, karena menimbulkan atau membuat orang itu tampak profesional gitu loh kawan. Jadi ini jenis tas yang umumnya digunakan untuk ke kantor.
Ini jenis tas yang kemungkinan besar itu digunakan oleh segala usia, jadi kita tidak perlu ragu untuk mengeluarkan uang lebih untuk membeli jenis tas seperti ini gitu, karena ini di usia kapan saja kita bisa gunakan gitu loh ya kawan ya. Yang ketiga adalah tas lempang. Tas lempang ini tas yang sangat umum gitu, karena tas ini sangat nyaman dipakai ketika santai karena tangan kita bebas bergerak ya kawan. Kan diselempangin, jadi tas tangan karena diselempangin jadi tangan kita bebas bergerak gitu ya. Pilih yang ukurannya medium ya kawan, agar kita mampu membawa barang-barang kebutuhan kita yang sedikit berukuran besar seperti buku, handphone, atau dompet gitu, sehingga cocok dipakai untuk bepergian. Dan pilihlah warna yang netral sehingga cocok digunakan oleh segala jenis pakaian kalian ya. Yang keempat adalah clutch. Clutch ini sangat pas dipakai untuk kondangan ya kawan. Jadi kalau acara-acara resmi kita bisa menggunakan tas jenis ini. Jika kalian pergi ke suatu acara yang resmi yang mewajibkan kalian menggunakan kebaya atau gaun, pilihlah ukurannya yang sedang sehingga kalian bisa membawa 3 barang penting nih, yaitu dompet, ponsel, dan lipstick. Kalau kalian ingin clutch yang multifungsi, carilah clutch yang bisa ditambahkan tali gitu, tali panjang, sehingga bisa menjadi tas lempangan yang cantik. Tadi informasi tentang tas, bagaimana kita bisa mengetahui karakter orang dari cara dia menggunakan tasnya, dari cara dia memakai tasnya ya kawan. Dan 4 jenis tas yang wajib dimiliki setiap wanita di segala usia. Sekarang kita akan membuat jenis tas yang bisa dipakai untuk ke acara pesta, tapi jenis tasnya ini dari bahan daur ulang. Nah, tasnya seperti apa? Ikuti videonya sampai selesai ya kawan. Bahan yang kalian harus persiapkan adalah kawat pita atau pita kawat ya, warna merah sama warna emas. Yang saya gunakan kali ini yaitu warna merah dan warna emas, dan sedikit warna hijau untuk pengikatnya, pengikat mawarnya. Kain flanel untuk isi bagian dalamnya, jarum untuk menjahit, dan yang utama adalah ini ring gelas minuman kemasan atau bibir atas atau pinggiran atas minuman kemasan ya kawan. Yang saya gunakan kali ini teh Rio atau ale-ale atau sejenisnya yang teksturnya itu agak keras. Jadi yang kita gunakan ini agak keras karena kita menggunakan untuk bahan tas ya. Jadi teksturnya itu yang kita harus buat harus keras, agak keras. Kalau kita menggunakan ring aqua atau minuman air mineral lainnya, itu kita gunakan 2 lapis ya kawan. Jadi seperti ini, kita lapis 2 seperti ini. Oke. Nah, setelah siap kita ukur, kita potong kawat pitanya ukuran 32 sampai 33 cm karena kita 2 warna ya kawan, seperti biasa. Yang warna emas dan warna merah. Sedangkan yang warna hijaunya kita potong sekitar 7 sampai 8 cm. Selanjutnya ke proses pembuatannya. Langkah pertamanya kita lapisi ring gelas ini, kita ambil di tengah-tengah, lalu kita gulung dengan rapi. Seperti ini. Selanjutnya kita lapisi yang warna goldnya. Lakukan hal yang sama.
Setelah jadi seperti ini, kita lekuk, kita bentuk seperti ini. Jadi ada yang sisi bagian atas atau bawah, atau sebaliknya, ada yang menghadap ke atas atau ada yang menghadap ke bawah seperti ini. Tukan seperti ini, dan kemudian kita rekatkan. Kita anggap ini merah bagian atas ya kawan, yang menghadap ke atas. Kita lihat polanya. Jadi ini kita sebelah kanan kita taruh di atas. Lalu kita satukan, kita bentuk seperti ini, warna hijau, warna yang berbeda dari kedua warna tersebut. Caranya itu dari atas begini ke bawah ya kawan, biar dia sudah langsung tertutup. Lalu kita satuin seperti ini. Gunakan tang untuk menarik atau alat bantu lainnya seperti ini. Lalu kita satukan seperti ini. Nah, kita bentuk sampai rekat seperti ini. Lalu kita pulun, kita putar terus, lalu kita putar. Lalu kita model mawar. Caranya menyatunya, kita bentuk dengan cantik seperti bunga mawar. Seperti ini. Jadi bentuknya itu seperti mawar ya kawan. Jadi bunga mawar. Seperti ini. Ini kita buat sebanyak 10 buah. Jadi sebanyak 10 buah seperti ini. Seperti ini. Dan lalu kita satukan dengan warna emas seperti ini. Seperti ini. Kembali kita bentuk mawar biar rapi. Seperti ini. Jadi dia nggak terlalu kelihatan ya kawan. Seperti ini. Lakukan ke semua bagian hingga terbentuk menjadi 10 bagian. Kita bentuk seperti ini menjadi 10 bagian. Setelah kita lilit bagian yang berwarna kuning, selanjutnya yang bagian berwarna merah ini kita sambung dengan satu bagian lagi. Jadi 10 kali 2 20 ring semuanya. Caranya yang kita gunakan adalah pita berwarna hijau. Cara menyatukannya seperti ini. Kita ambil sisi bagian pertama, lalu kita rekatkan dengan sisi bagian kedua dengan menaruhnya di tengah-tengah. Seperti ini. Menaruhnya di tengah seperti ini. Lalu kita satukan. Potong kawat hijau kurang lebih sekitar 10 cm. Jadi sekitar 10 cm ya kawan. Kita memotong kawat hijau sekitar 10 cm. Kita gunakan untuk mengikat bagian pertama dan kedua dengan cara kita masukkan bagian kedua ke tengah
ininya ya. Kita masukkan caranya seperti ini, lalu kita kaitkan. Sama seperti di atas, kita bentuk juga mawar ya kawan. Dan gunakan tang sebagai penarik dan perekatnya. Seperti ini, rekatkan menggunakan tang seperti ini. Lalu bentuk kelopak mawar yang cantik. Nah, ini kita sisihkan, kita buat 10 juga ya kawan. Setelah kita siapkan 10 seperti ini, lalu kemudian kita satukan seperti ini. Nah, nanti modelnya akan jadi seperti ini. Nah, untuk sisi sebelah kiri dan kanannya, kita gunakan satu ring seperti ini, lalu kita bentuk seperti roda ban. Jadi caranya itu, setelah ke 10 bahan tadi sudah kita rekatkan, masing-masing bahan kita rekatkan, kita satukan dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini ya kawan. Nah, lalu kita siapkan satu ring lagi untuk bagian pinggir kiri kanan. Ini polanya seperti roda ban. Caranya itu seperti ini kawan. Siapkan kawat pita kurang lebih 120 hingga 140 cm. Nanti kalau kelebihan kan tinggal kita gunting. Lalu caranya seperti ini. Kita ambil di tengah-tengah, kita susun seperti ini. Kita susun seperti ini. Kita ambil di bagian tengah. Kita ambil bagian tengah. Susun seperti ini. Caranya seperti ini. Kita karetkan seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Lalu kita karet seperti ini. Seperti ini. Mulai kita jika sudah di seperempat seperti ini, kita tarik lagi seperti ini, menyilang. Caranya seperti ini ya kawan. Kita tarik lagi seperti ini, satukan seperti ini, lalu kemudian kita buat lagi seperti ini.
seperti ini. Setelah sampai di seperempatnya lagi, kita kembali menariknya seperti ini. Jadi terbentuk angka tambah dengan yang pertama ya kawan. Jadi sehingga terbentuk angka tambah seperti ini. Ini kita putar ke dalam, lalu kita keluarkan seperti ini, seolah kita anyam ya kawan, seperti ini. Lalu kita kembali ke seperti ini. Nah, bentuknya udah seperti ini ya. Nih. Lalu kita anyam lagi hingga mencapai ke seperempatnya lagi. Jadi dia kokoh ya kawan. Tidak ini. Seperti ini. Lilit terus hingga selesai. Jadi bentuknya seperti ini ya kawan. Tambah, lalu kali seperti ini. Kalau kalian ingin ringnya ini dilapisi warna emas atau warna gold, boleh juga, terserah pilihan masing-masing. Lakukan hingga kawat pitanya habis. Kalau lebih sudah cukup seperti ini, kita sambung aja karena tinggal sedikit ya kawan. Kita tinggal satu lekukan lagi. Nah, seperti ini. Jika sudah siap seperti ini, kita tinggal satukan dengan tasnya. Cara menyatukannya, kita siapkan kawat pita ukuran 10 cm, kurang lebih 10 sampai 11 cm. Lalu kita lihat tanda tambah seperti ini, tambah seperti ini berada di tengah-tengah ya kawan. Jadi kita lihat seperti ini. Tambah seperti ini, lalu kita kaitkan seperti ini. Bunga yang cantik. Setelah jadi seperti ini, nah ini udah mulai terbentuk tas ya kawan. Kita sisihkan dulu. Kita ambil kain flanelnya. Lalu kita potong ukuran tasnya ya kawan. Jadi ukurannya kurang lebih 13 cm. Setelah kita potong ukurannya kurang lebih sekitar 13 cm, lalu kita buat juga bulatan di kedua sisi untuk bagian sisinya ini ya kawan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita jahit
kita jahit seputar lingkaran ini, dan kita menyisakan bagian atasnya untuk memasukkan sesuatu ya kawan. Lalu kita masukkan ke dalamnya. Oh iya, kita balik dulu ya. Setelah kita jahit, kita balik dulu. Jadi akan rapi seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam seperti ini. Sampai di sini kawan bisa sudah selesai ya, nggak perlu dijahit lagi. Siapa tahu kawan ingin mengeluarkan saja bagian dalamnya lalu hang out dengan seperti ini saja kan bisa. Atau kalau kalian ingin merekatkannya lebih kuat lagi, kalian bisa menjahitnya ya kawan. Tapi sampai di sini tuh bisa kalian jahit atau tidak, itu tergantung dari pilihan kalian. Atau kalau kalian ingin menjahitnya, kita boleh menjahitnya. Ambil sisi bagian terdalam ya kawan, jadi biar tidak kelihatan seperti ini. Bukan hingga mengelilingi ini ya kawan, hingga kokoh kuat gitu. Nih. Dan ini agak tersembunyi ya, jadi tidak terlalu kelihatan. Setelah kita jahit kiri kanannya, lalu kita mulai untuk proses akhir ya kawan. Kita ambil lagi kawat pita sebanyak 4 buah, lalu kita rekatkan seperti ini. Kita ambil bagian bawah paling kita geser ke bawah, kita geser seperti ini aja, kita geser. Sebelah sisi kirinya juga seperti itu. Sisi seperti ini, sisinya juga kita buat seperti itu. Kita rapikan dengan membentuk mawar yang cantik ya kawan. Sisi ini juga. Lalu yang bagian atasnya kita buat seperti ini. Tapi bagi saya cukup ya. Kita tinggal memasukkan amplop seperti ini. Kita tinggal tutup seperti ini. Lalu kita bawa. Kita tinggal membawanya seperti ini. Sangat lucu dan menarik bukan? Jika kalian suka video ini, dukung terus Ruang Ria dengan cara subscribe, like, notifikasi, komen, dan share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian ya kawan. Ruang Ria selalu menunggu komen-komen dari kalian. Apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.